Bunda ini kan bergerak sudah sangat lama, Bunda. Sudah berkeliling ke banyak tempat. Dan Bunda ingin memberikan manfaat yang banyak bagi banyak orang. Orang berpikir bahwa memberikan manfaat itu akan lebih efektif kalau menduduki posisi-posisi tertentu, Bunda. Jadi anggota legislatif, jadi wali kota, bupati, jadi gubernur, bahkan jadi menteri. Kok Bunda nggak mau di sana, Bunda? Jelaskan kepada kita semua. Mungkin banyak heran, saya nggak penting, saya difitnah. Yang katanya saya berjuang ini saya banyak diberikan para pejabat uang. Saya berjalan melangkah melalui dakwah saya. Ada mendanai saya dari sini. Itu tega bagi saya. Tapi nggak apa-apa, Allah jadi fitnah. Salah satu difitnah, kau pun berzina di hadapan Allah, nggak pernah Allah marah. Kau korupsi di hadapan Allah, nggak pernah Allah marah. Masih kita diberikan semua kesempatan untuk hidup. Bagaimana lagi dengan seorang Bunda Indah? Bismillahirrahmanirrahim. Sada dua tolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara, alhamdulillah kembali kita bertemu di channel yang sama, Bunda Indah Podcast. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda ya. Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu sehat. Mendengar kabar Bunda sehat tentu kebahagiaan buat kita semua. Karena kita akan banyak mendapatkan ilmu dan inspirasi dari Bunda. Bunda, kita akan bincang tentang kebangsaan Bunda, terutama aktivitas Bunda. Bunda ini kan bergerak sudah sangat lama, Bunda. Sudah berkeliling ke banyak tempat. Dan Bunda ingin memberikan manfaat yang banyak bagi banyak orang. Orang berpikir bahwa memberikan manfaat itu akan lebih efektif kalau menduduki posisi-posisi tertentu, Bunda. Jadi anggota legislatif, jadi wali kota, bupati, jadi gubernur, bahkan jadi menteri. Kok Bunda nggak mau di sana, Bunda? Jelaskan kepada kita semua. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Bunda Indah Podcast, hari ini terus kita berjumpa kembali, insyaallah. Mohon doakan terus Bunda bisa diberikan kesehatan, panjang umur, bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama bagi bangsa dan negara. Ya, Adinda Fahrul, ini mungkin pertanyaan yang sudah jutaan orang bertanya kepada saya. Apa sih mau seorang Bunda ini? Kok mau hidupnya itu merugi? Ya, terus berbuat tanpa lelah, tanpa ada kompensasi, tanpa ada tuntutan, ya, terutama kepada orang-orang yang sudah dia bela, yang sudah dia majukan, yang sudah dia bantu. Nah ini tadi, mungkin saya juga nggak tahu. Kadang-kadang saya berpikir, saya ini siapa ya? Ini dia. Selalu saya tuh berkaca, terutama berkaca itu ngobrol sama Allah. Siapa sih saya? Apa sih mau saya? Saya itu cuman teringat apa yang dilakukan Rasulullah di zaman dahulu, di zamannya Rasul. Saya tidak mengenal Rasul, saya cuma mengenal bagaimana sejarah seorang Rasulullah itu bisa terpilih menjadi seorang hamba kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang Bunda kaji, yang Bunda ingin contoh. Ikhlas dia dalam berjuang. Dia bersiar tanpa kenal Allah. Dia berbuat ternyata tidak lain adalah untuk umatnya. Supaya umatnya itu tidak buta, tidak buntu, tidak kesasar dalam kehidupannya di dunia ini. Karena kalau sudah terbentuk dunia ini, banyak sekali duri. Paham maksudnya Bunda? Ya, memang kalau bicara Bunda ini banyak harus dicerna betul-betul. Kalau mau tahu Al-Quran itu hanya banyak berbicara tentang kebaikan. Jadi kalau di dunia ini, duri itu apa? Ujian. Kalau kau hidup di dunia ini tidak ku uji indah,
kau belum kunobatkan menjadi hambaku kata Allah. Karena kau sendiri yang mau untuk menjadi manusia. Sebelum kau dilahirkan ke dunia, aku sudah bertanya dengan rohmu di waktu usia kau dalam kandungan. Awal, betul. Ada pertanyaan Allah kepada kita antara roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang menjadikan jaminan saya. Jadi saya cuma hidup sekarang, dari dulu dari kecil ingin bermanfaat terus untuk orang. Dan itu tidak harus jadi pejabat, Bunda. Tidak usah. Tidak harus jadi pejabat untuk memberikan manfaat. Tidak usah. Kenapa? Seorang sosok yang mau memberikan sesuatu ilmu berguna bagi orang lain, bisa bersedekah, saya rasa dia bisa menjadikan seorang kekuasaan ataupun pejabat apa? Pejabat Allah dong. Itu dulu. Ini kita pakai ilmu akhirat dulu ya. Karena mungkin kalian tuh heran, ada apa sih? Nah, kalau Bunda itu terus berkeliling, energi kekuatan itu diberikan kepada Allah, kepada diri Bunda. Ya, cahaya diberikan kepada Bunda dan keselamatan diberikan kepada Bunda. Kan tidak salah Bunda itu berjalan terus memberikan energi kebaikan apa yang diberikan Allah kepada saya. Tapi kalau tadi nafsu punya kepentingan, saya yakin rakyat juga akan dekat sama saya pura-pura. Rakyat juga akan memilih saya juga pura-pura. Banyak yang udah jadi presiden, nggak jadi presiden, nggak ada dihargai kok. Mana ada dihargai? Lu kan dulu mantan. Kalau udah mantan nggak ada dihargai. Nggak. Sahabat Bunda Indah, Anda boleh punya keinginan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyak orang, tapi itu tidak harus dalam posisi sebagai pejabat negara. Ini pesan luar biasa dari Bunda. Tetapi mohon maaf Bunda, ini ada pemahaman umum, tidak ada makan siang yang gratis. Itu kalau Bunda air kecil katanya pun bayar Bunda. Jadi kalau Bunda mengeluarkan import usaha, mau biaya sendiri, keliling-keliling itu Bunda, orang pasti berpikir ini Bunda pasti ada sesuatu, karena orang umumnya begitu Bunda. Nah, bagaimana Bunda bisa meyakinkan bahwa tidak ada, Bunda berjalan aja lurus begitu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Berjalan jalan lurus Bunda. Berikan aku jalan yang lurus. Itu kan gitu yang selalu dibacakan oleh umat Islam di saat dia sholat aja. Kewajiban membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya, kalau kau mau menjalankan perintah, jangan kau lihat kanan kiri, hanya untuk kepentinganmu indah. Ini indah ya? Nggak usah. Kenapa? Aku memberikan kenikmatan. Kembali kepada surat Ar-Rahman. Nikmat yang mana lagi tidak kau dustakan indah? Betul? Tapi aku memberikan satu nikmat sampai 33 kali. Itu putaran terus putaran. Itu kembali yang sering kalian tanya kepada saya. Nggak pernah aku tuntut itu. Gratis. Free gratis. Kenapa kau harus menghitung? Untuk berbuat kepada semua ciptaanku. Hablum minannas. Kenapa kau harus itu? Sekalipun kau harus jaminkan jantung kau, tubuhmu untuk umat, untuk negara ini, kau harus rela indah. Kenapa? Saya kalau udah bicara cinta, termasuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada semua ciptaannya. Makanya satu semut, satu nyamuk nggak pernah saya bunuh. Ya, kenapa? Saya terlalu mencintai ciptaannya. Jadi saya mungkin banyak heran. Saya nggak penting saya difitnah. Yang katanya saya berjuang ini saya banyak diberikan para pejabat uang. Saya berjalan melangkah melalui dakwah saya. Ada mendanai saya dari sini. Itu tega bagi saya. Tapi nggak apa-apa. Allah jadi fitnah. Salah satu di fitnah, kau pun berzina di hadapan Allah, nggak pernah Allah marah. Kau korupsi di hadapan Allah, nggak pernah Allah marah. Masih kita diberikan semua kesempatan untuk hidup. Bagaimana lagi dengan seorang Bunda Indah? Apa harus saya marah kepada orang-orang memfitnah saya, menjelekkan saya? Yang saya lakukan, uang yang saya sedikit itu saya pecah untuk saya bisa gunakan orang lain.
harta yang saya punya biarpun sedikit, ataupun saya harus berutang, ataupun saya harus menjual. Saya nggak pernah untuk duduk dengan pejabat menceritakan apapun, kepentingan apapun. Yang saya bicara adalah bagaimana ke depan terhadap negara ini. Bagaimana kita ini bisa kolaborasi, bagaimana kerjasama, bagaimana demokrasi ini bisa kita bersatukan. Jangan ada saling fitnah, saling dengki. Nanti kecewa Allah kepada kita. Karena negara kita sungguh makmur, sungguh kaya, sungguh hebat. Kenapa kita gunakan untuk hal-hal yang menjadikan rusak kepribadian bangsa ini? Nah itu yang. Tapi Bunda, Saya kalau udah cerita negara, saya terlalu cinta sama negara saya. luar biasa ya. Ekspresi cinta yang bukan sekedar jargon atau slogan. Ya. Sahabat Bunda ini. Saya nggak pernah mau pura-pura. Saya tidak pernah mencintai sekalipun seorang pelacur, seorang TBC AIDS, penyakit AIDS, anak pang, apapun itu yang menjadikan tularan untuk saya. Kalau saya sudah cinta, saya peluk, saya nggak peduli. Penyakit itu akan ada dalam tubuh saya. Banyak yang pernah menawarkan kepada Bunda jabatan-jabatan tertentu. Banyak, partai politik terutama. Banyak. Untuk apa? Karena katanya Bunda juga pernah ditawarkan menteri, posisi menteri. Nah, bukan hanya itu, semua saya ditawarkan. Ya, kalau mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang bisa membackup saya, apapun saya bisa. Kenapa? Saya yakin karismatik saya itu, ya, terus perjuangan saya itu pasti dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia. Ya. Orang yang saya lakukan itu hati kok. Tapi apa? Saya nggak mau, nggak usah. Sahabat Bunda, di seluruh Nusantara, saya kira ini bentuk statement yang meng-clearance semua tuduhan dan fitnah bahwa Bunda Indah memanfaatkan situasi, bahwa Bunda Indah sedang merekayasa mendapatkan uang dari sana sini, sama sekali tidak benar. Apalagi ini keliling terus saya. Nah ini ke depan mau bagaimana Bunda? Langkah Bunda apakah melanjutkan keliling Nusantara Ya, Bunda? keliling Nusantara Terus saja. Bunda ya? Terus ya, saya ingin tetap masalah pilihan itu kan hak saya. Ya. Saya nggak pernah maksa kamu orang 02 loh. Saya nggak pernah maksa kamu untuk Ya, Bunda. saya ikut sama saya di 01. Itu hak suara kamu, bukan hak saya. Sementara kamu udah seperti anak saya kan, adik. Tapi nggak pernah kan saya paksa. Betul. Nah kembali tadi, saya menjalankan ini adalah sesuai hati nurani saya yang bersih, tidak dibuat-buat, tidak ada kompensasi apapun terhadap pemimpin-pemimpin negara yang bisa diberikan ke saya. Cuman saya mohon kepada pemimpin-pemimpin negara di Republik Indonesia, siapapun itu, ya cari berkahnya bersama Bunda Indah. Udah itu aja. Cari berkahnya bersama Bunda Indah. Kalau mau terpilih, cari berkahnya lah sama Bunda Indah. Luar biasa ya, bagi sahabat Bunda Indah yang hari ini sedang diberikan amanah. Jangan dikasih duit, jangan dikasih apapun, nggak butuh dia itu. Cari berkah bersama dengan Bunda Indah. Insya Allah amanat jabatan yang Anda emban akan lebih berkah dan banyak memberikan nilai manfaat bersama dengan Bunda Indah. Satu lagi kabar gembira buat sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara. Kalau sementara ini Anda melihat Bunda Indah di channel podcast Bunda akan keliling Nusantara dan mudah-mudahan berkesempatan bisa berjumpa secara langsung dengan Anda. Nanti kita akan update Bunda kemana, waktunya kapan, titiknya di mana. Insya Allah semuanya akan disapa oleh Bunda. Saya kira demikian Bunda ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pejabat yang sesuai dengan apa yang selama ini Bunda ajarkan Bunda ya. Pejabat yang tulus, yang memberikan nilai manfaat yang luar biasa. Cuman boleh saya satu nasihat? Terakhir Bunda silakan. Boleh. Ya, Jadi nasihat saya adalah permasalahan COVID-19 dan virus corona ini perlahan sudah berlalu. Banyak yang ditakutin oleh manusia. Bagi saya adalah penyakit itu nggak perlu ditakutkan. Yang perlu ditakutkan adalah dosa apa yang sudah banyak yang kau simpan tersembunyi dalam tubuhmu. Itu yang harus kita takutkan. Kenapa? Ini akhir zaman. Kematian manusia itu semua dengan tiba-tiba. Sakit tiba-tiba.
kehancuran juga bakal tiba-tiba. Maka dari itu, saya hanya sebagai hamba Allah yang biasa, hanya sebagai hamba Allah, mungkin tidak berguna di negara saya, tapi di hadapan Allah saya yakin saya masih dicintai. Ini nasihat yang berguna. Tolong bersatulah hati kita. Kalaupun kalian punya masing-masing agama, punya suku, organisasi, jangan ego, hanya kepentingan kalian masing-masing. Tunjukkan akhlak mental kalian di depan bumi yang sudah tercipta begitu luar biasa terhadap negara ini. Sayangi negara ini. Satu sama lain kita harus saling mencintai. Boleh kita perang di pesta demokrasi, tapi perang adalah untuk kebaikan bagi masa depan dan negara Republik Indonesia. Bukan perang untuk saling menjatuhkan, tapi perang bagaimana untuk mengejar ridho Allah semata-mata. Itu yang Bunda sampaikan. Semoga Indonesia masih tetap bertahan, makin tetap terjaga oleh orang-orang masih ada di muka bumi ini. Salah satu adalah orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang bertakwa, yang tulus dan ikhlas. Insya Allah negara ini masih aman, masih makmur, dan masih bisa makan sekalipun harus bertanam padi, cuman makan nasi sama kecap, tapi Allah masih memberikan kita kehidupan untuk menjadi lebih baik. Itu lebih besar. Terima kasih Bunda, sahabat Bunda seluruh Nusantara. Insya Allah kita akan kembali pada channel yang sama dalam kesempatan yang berbeda dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.